sehat dan ada yang sakit-sakit sampai pada akhir pelaksanaan ini. Oke. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi, calon mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, saya selaku melanjutkan satu untuk melakukan sebagainya, termasuk juga memberi kesempatan seluruh para dosen untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan akademik kali ini. Itu yang dilaksanakan oleh institusi. Oleh siapa? Untuk memberikan sebuah pertanyaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sepriona, jurusan Matematika. Yang menjadi pertanyaan saya mengenai peran mahasiswa, yaitu sebagai penyalur perubahan. Ini sudah merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan bagi seorang mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Profesi kependidikan, saya pikir bahwa Anda yang duduk di ruangan ini pada sore hari ini itu sudah connect, ya, sudah pas. Artinya kalau kita sudah berbicara masalah profesi kependidikan, itu adalah ujung-ujungnya guru. Saya katakan kambing tua, mungkin sudah dapat ini ya, Hasan ini sudah dapat ini. Tapi tidak ada salahnya kalau dilihat kembali ya, ini. Pertama, pengertian profesi. Yang kedua, syarat profesi keguruan. Dan yang ketiga, perkembangan profesi keguruan. Berapa jam? Panitia? 1 jam. Iya. Oke. Itu hanya sekira untuk bulan asal ya. Sementara ketika kita melihat program musikal dan bakal bahwa teknik itu sudah dikatakan bahwa mereka itulah pahlawan yang berjasa dalam kerja dengan sertifikat amal yang dikasih guru, yang dimana setelahnya itu mereka tapi tidak pernah diangkat jadi guru pada masa Orde Baru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, itu lagu yang dikarang oleh seorang guru di Jawa sana yang tidak pernah diangkat jadi guru sampai dia tua, maka lahirlah itu pahlawan tanpa tanda jasa. Yang dari perusahaannya saya, dia pakai baju dengan celananya. Ketika artis ini pakai, otomatis rakyat akan ikut sebagian besar. Ketika rakyat ikut, saya akan mendapatkan keuntungan dari penjualan baju tadi itu. Jadi bayangkan dalam kehidupan sosial, sistem pergaulan kita, cara berpakaian kita, make up, diet, segala macam, itu kan akal-akalannya para pengusaha lewat iklan.
Menahan kesakitan ini, tapi kulah bukan semua demi cinta. Akhirnya dua harus kurelakan jiwa sejati terima. Sebentar lagi setelah perkenalan lanjut materi. Terus rumput. Oh ya, Naomi barangkali sama. Ada Naomi? Oke, satu lagi Kak Elvi. Cara dan cara ikut boleh siapkan perlengkapan alat tulis menulisnya supaya dalam pelaksanaan materi nanti tidak ada yang kesana kemari atau ambil alat tulis di tas. Untuk materi pertama, nama Ilyas Palaras, samping alamat PTN Nusantara, tempat tanggal lahir Bantayan 4 Desember 1987, jenjang pendidikan SD selesai 1999. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin saya minta pengurus panitia salah satu orang mungkin bisa nanti di sini juga bisa menggambarkan struktur kepengurusan BEM. Mungkin panitia mungkin bisa masuk satu orang. Bisa ikut kegiatan yang diarahkan mungkin yang sifatnya skala atau berkembang yang fokus sekarang 1,5 ataupun mungkin lewat dari 1,5 itu. Jadi teman-teman punya peluang di situ yang punya kreativitas seni. Dia bukan hanya menyanyi dan umum dari ada namanya gerakan ilmiah. Tidak
yang mana jurusan, yang mana program studi. Kemudian ada namanya jurusan TEACH, program studi PPKN. Jadi ketuanya jurusan PMK, yaitu saudara Ahmad Sarif. Kemudian jurusan IP, yaitu saudara TEACH PPKN, yaitu saudari Ratna. Dimana juga yang mempunyai program kerja yang bagaimana pelaksanaannya dikoreksi oleh Jen. Jadi maju di pertama BPM mengesahkan pertama fakultas mengesahkan BPM mengesahkan BEM, kemudian BEM mengesahkan HMJ. Jadi dalam pelaksanaan program maju di sini BEM berhak kesenian. Di sini kita ketahui di sini ada seni suara ataupun seni tari. Nah di sini ataupun seni rupa. Di sini yang kami ingin tanyakan, apakah di sini ada seni lukis? Yang ingin saya tanyakan, Universitas itu dipilih sesuai dengan IP-nya atau memang dari mahasiswa yang pilihnya? Ingat tunjangannya IP-nya berapa sehingga jadi ada seni lukis. Jadi di sini ada seni mahasiswa dalam biro seni. Dari sini ada mungkin bakat seni lukis, mungkin bisa berhubungan dengan biro seni olahraga, sehingga bisa bekerja sama dengan biro seni dalam peningkatan adik-adik. Kalau boleh ada yang bisa dibidik, nanti kita siapkan mediasi. Timbangan kan, dan ada yang mau dengan setulusan hati. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah pandangan B dan pandangan BBM itu mengarah ke mana? Ya kan? Karena kalau dia organisasi berarti dia mencuci otak masuk, ya kan? Apakah di tiga ini masih belum ada diskriminasi kan? Apakah di tiga ini belum ada diskriminasi atau tidak? Satu pertanyaan. Tidak ada diskriminasi. Tidak. Kalau tidak ada, cuma realitas saja. Dan setiap departemen dan biro punya program sendiri. Makanya katakan tadi, organisasi itu jumlah otak berhubungan memiliki fungsi yang berbeda-beda dan kepentingan yang sama. Dan aturan tidak memiliki aturan tertentu. Bukan seperti itu. Jadi tidak mengkotak-kotakan ya. Ini biro kreasi seni hanya diperuntukkan untuk orang main bola, tidak hanya Ajaran Islam secara luas, yaitu ada akidah, ada syariah. Kemudian syariah dibagi tiga, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau ibadah, yang mengatur hubungan manusia dengan apa tadi? Dirinya sendiri, akhlak, makanan, minuman, dan pakaian. Yang ketiga, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, hukum tentang makanan sudah jelas kan, kita sudah banyak dapat di sekolah kan. Hukum tentang minuman, hukum tentang pakaian barangkali banyak belum tahu kan. Masalah kewajiban jilbab, kewajiban kerudung, kewajiban menutup aurat. Itu banyak sekali yang belum tahu. Nanti mungkin dijelaskan di bagian hukum sosial ada. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kembali pemateri pertama untuk menjelaskan tentang sistem politik dulu. Sistem politik barangkali. Saudara Edi Wibowo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan oleh masing-masing materi yakni materi tentang kerohanian Islam. Jadi tadi saudara Ustadz Irwan sudah menjelaskan hukum Islam, dan lebih spesifik lagi kita akan membahas permasalahan hablum minan nas antara sesama manusia. Dan pada kesempatan
Untuk kali ini saya akan membawa terkait dengan sistem politik Islam. Jadi berbicara sistem politik itu dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara mengatur masyarakat. Karena didahului kata sistem, berarti bicara sistem berarti bicara mengatur. Kalau cepat saya atau gimana? Cepat. Oh. Jadi saya ulangi tadi sistem politik dalam pandangan Islam. Hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola atau diatur dengan hukum Islam. Adapun definisi politik dalam pandangan Islam itu mengurus urusan umat. Jadi saya langsung masuk pada asas-asas sistem politik Islam itu ada 4. Serwi dulu. Pilsun Piluken. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Benny Minggu, Mirnali, Agnia, Benida, Kelsey, Yayu, Kebianti, Christina, kegiatan untuk kerohanian hidup itu dilibatkan melalui organisasi intrakampus, terutama yang di RKIP, di program RKIP di bawah adanya Departemen Kerohanian. Jadi untuk Departemen Kerohanian ini dibagi jadi 3, termasuk kerohanian Hindu. Untuk tahun ini kita sangat apresiasi mahasiswa Hindu sekarang sudah mulai meningkat, khususnya dari KIP. Kalau dari tahun-tahun lalu mungkin beberapa orang, mulai dari awalnya saya cuma 2 orang pertama ketika saya di sini yang orang Hindu. Namun sampai saat ini untuk tahun ini ada sekitar 24 kalau tidak salah untuk dari KIP. Jadi untuk lingkungan tingkat kemarin mahasiswa ini yang terbanyak di PK ini itu di FIB. Makanya peran mahasiswa itu yang ada di PK ini khususnya di FIB saya harapkan bisa berbaur, bisa kuliah dengan baik, bisa menunjukkan potensi Anda sebagai agama Hindu, sebagai orang Bali. Jadi tambahlah Anda menjadi orang Bali. Jangan minder, jangan merasa karena minoritas di sini Anda tidak berani menunjukkan kebolehan Anda. Jadi untuk bidang ilmu pengetahuan silakan bersaing. Jadi di sini tidak ada diskriminasi. Yang orang Bali misalnya tidak boleh IP-nya 4, bukan gitu. Kalau Anda berprestasi, Anda bisa yang sudah disediakan oleh fakultas dan universitas. Kewajiban Anda sebagai mahasiswa itu selain di kampus yaitu untuk kerohanian Hindu, Anda mendapatkan Hidup
Mana lu gitu? Ya Deden, marah lagi kapal itu. Marah kayak gini deh, marah lagi. Hei, tutup mata. Kenapa ini? Bukan masalah saya orang tua. Woi, baru nanti mata. Mana di belakang nih? Tutup mata ya, Bu. Sana sekali kamu begini. Jangan sadar baru. Renungkan. Jangan ada yang bersuara. Jangan ada yang membuka mata. Diam semua. Tidak pakai batuk-batuk. Jangan bergerak. Mari kita semua jalan dulu. Kamu centang kamu orang tua ke sekolah di sini kamu. Supaya anak kamu bisa sekolah dengan baik. Renungkan apa yang Anda lakukan hari ini. Tutup mata semua. Bahwa Anda benar-benar di sini membela kebenaran. Woi, jangan marah kamu. Jangan marah. Jangan marah. Munafik semua ini. Kamu ini sudah kasih hati, kasih manja. Mau kalau sakit terus bayarkan lagi. Kamu kira ada kamu vendor di sini mengatakan. Motor datang kemari datang ke orang tua kamu aja. Kita kamu di sekolah sih kamu orang tua kamu sana. Saya kata sebelum kamu orang tua. Semua. Kamu tidak sadar. Kamu sih sana-sana orang tua semua. Maka semua. Tutup mata. Sama juga. Bapak sekali. Sama juga. Sama yang Assalamualaikum semua ini orang tua. Apalagi yang dari seberang minta terima kalau terima tahun. Ada yang berpoya-poya saya di sini. Munafik. Air mata buaya. Masih tersimpan. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak wadam merah dan mengucuk deras, namun kau tetap tabah. Namun semangat tak pernah pudar, memikul beban yang makin syarat, kau tetap gampang.
aku. Apa yang telah Papa yang Mama lakukan dalam hidupku selama ini? Mama yang telah mengandungku selama 9 bulan. Mama yang sudah memperjuangkan hidup dan matinya hingga aku dapat sampai di sini. Apa? Papa yang telah mendidikku. Indonesia, aku berdiri di sini. Wahai diriku, menangislah. atas nama dari sekali lagi saya ucapkan supaya di sini ditinggalkan dan kita bersama-sama untuk menuju yang lebih baik. Sama-sama.
pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, berikan marah dasar Pancasila, ciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan yang berkualitas, pengembangan pembangunan ke depan. Hiduplah Untika, jayalah Untika, pusatnya ilmu pengetahuan, dalam persatuan juga kesatuan, dirgahayu cita-cita Indonesia. Umat yang beragama, perkenankanlah saya mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia melaporkan beberapa hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini, yakni antara lain: pertama, kegiatan inisiasi kampus. Anak-anakku sekalian, calon mahasiswa baru 2009-2010 yang insya Allah sebentar nanti secara resmi kami akan kukuhkan menjadi mahasiswa di Universitas Sampatika sesuai dengan program studi yang telah dipilih sejak pendaftaran sampai dengan pelaksanaan inisiasi ini. Adalah saya selaku rektor Universitas Sampatika, kemudian baru diikuti oleh seluruh jajaran di lingkungan Universitas Sampatika Lubuk ini. Kenapa saya sampai menyatakan seperti itu? Karena alhamdulillah, yang pertama, Saudara Ketua bersama seluruh anggota panitia, Dewan Disiplin, para senior, dan juga para pembimbing, penasihat, bahwa panitia telah melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Staf untuk menyelesaikan selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan daripada KKEE kuliah perdana, itu nomor pokok mahasiswa sudah harus dikeluarkan keputusan rektor khusus kepada mereka yang telah mengikuti inisiasi kampus. Sesudah nomor pokok mahasiswa mereka peroleh, setelah itu saya berikan kesempatan kepada staf selamat-lambatnya selama 1 bulan kartu mahasiswa sudah ada di tangan masing-masing. Nah, kemudian bagi mereka yang sampai dengan saat sekarang belum mengikuti proses inisiasi, itu nanti kita atur lebih lanjut pada gelombang kedua yang mungkin insya Allah sesudah bulan Ramadan. Karena sampai dengan saat sekarang masih terbuka kesempatan untuk pendaftaran gelombang ketiga bagi calon mahasiswa baru, itu sampai dengan tanggal 25 Agustus yang akan datang. Setelah tanggal 25 Agustus itu baru kita akan mulai melakukan seleksi tahapan ketiga, dan nantinya akan keluar surat keputusan rektor menetapkan jumlah mahasiswa baru tambahan untuk gelombang kedua untuk tahun 2009 yang akan datang. Masih secara intensif dengan pihak fakultas untuk menyelesaikan berbagai hal yang mungkin perlu saudara-saudara. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita berpikir lalu seperti pada tahun-tahun kemarin. Pak Rektor pasti akan mengeluarkan nomor pokok atau nomor, tapi sebetulnya disitulah dinamika kampus. Dan saya yakin disitulah kesan terindah yang saudara peroleh pada saat awal saudara memasuki Universitas Sampatika Lubuk, Universitas kebanggaan masyarakat Kabupaten Banggai yang kebetulan saudara pilih untuk menjadi mahasiswa di dalamnya. Saya kira inilah sambutan singkat saya dalam rangkaian acara penutupan inisiasi kampus 2009-2010 ini. Dan dengan senantiasa
mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, serta mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita aturkan. Selaku Rektor Universitas Seputika Luwu menyatakan bahwa inisiasi kampus bagi calon mahasiswa baru 2009-2010 di lingkungan Universitas Seputika Luwu dengan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan seluruh pihak, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teknik ya, boleh mengalir. Anak-anak mahasiswa kepada para dekan dan setiap dekan itu didampingi oleh 2 orang perwakilan mahasiswa. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tercatat itu ada 416 mahasiswa yang pada malam hari ini saya akan serahkan kepada Pak Dekan. Kemudian mereka inilah yang akan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh nomor pokok mahasiswa dan juga sekaligus dengan kartu mahasiswa, dan yang kedua yang akan kita berikan berarti untuk dasar mereka untuk melakukan kegiatan administrasi lebih lanjut untuk mengikuti perkuliahan yang pada masa yang akan datang. Terima kasih.
mereka yang berharap besar pada kita, yang mengumpulkan tanah negeri ini sejengkal demi sejengkal. Ancam mereka. Terlalu takutkah kita mati atas nama kebenaran yang hanya menjadi? Bukankah takut itu manusiawi? Kemudian mendapat jawaban yang tidak bertanggung jawab. Rentenir dan tengkulak dunia itu yang bertaburan emas. Lalu kita berikan separuh negeri kita pada mereka yang membawa air itu. Sekedar ungkapan rasa terima kasih, dan sekali lagi kita lupa. Kita pura-pura lupa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada suatu hari, saat kelulusan SMA, seorang anak pulang dengan wajah yang sangat gembira dan penuh syukur. Setiba di rumah, saat ia membuka pintu, ia mengucapkan salam dan dengan penuh semangat ia langsung menghampiri ibunya. Mama saya lulus sekarang, lulus saya. Papa, Sonang bisa lulus, Papa. Sonang bisa lulus, Sonang bisa lulus. Jadi sekarang mau kuliah. Jadi Papa, saya minta Papa mau harus masuk kuliah saya. Pak, mau kuliah? Kuliah di mana? Saya kuliah di Budi. Mau ambil jurusan apa? Saya ingin menjadi guru. Nanti sekarang ini banyak uang. Bukan masalah uangnya, Papa. Ini masalah cita-citanya saya. Uang itu bisa dicari. Cita-citanya saya bagaikan bintang di atas sana. Emangnya itu uang jatuh dari langit? Ma,
tolong rayu ini Bapak supaya bisa dia kasih punya saya. Bapak saya sekolah dan sekolah kasihan, Bapak itu kan pada satu-satunya kita. Sudah, harus sampai kada. Mama, tolong berikan dulu cium bagaimana supaya dia itu bisa kasih punya saya kasihan. Nah, dulu Bapak bilang sayang sama Mama, tapi sekarang Anda cuma ingin sekolah dan sekolah saja Bapak tidak bisa. Bagaimana Bapak? Harus sekolah Pak Mama tidak suka Bapak begitu. Bagaimana ini? Apa? Guru. Guru. Iya, guru. Apa tiada jurusan yang lebih tinggi sedikit supaya derajat Bapak agak angkat sedikit? Bapak harus berusaha untuk dari guru. So, tidak ada jurusan lain selain guru. Tidak Bapak, mulianya itu seorang guru. Bapak tahu sejarahnya Nagasaki dan Hiroshima? Baik. Bapak tahu. Pertama yang ditanyakan itu adalah seorang guru. Berapa yang tersisa guru setelah pemboman itu? Makanya itu Pak. Jadi Bapak harus tahu. Sekarang sama tanya sama Bapak. Bapak dan Mama bisa membaca, bisa bertulis itu karena siapa? Karena guru. Bagaimana ini? Bapak sudah tahu karena guru. Sekolah saya dari guru. Sudah, sini kau nak. Sungguh. Jangan datang dia cuma pacaran yang kau bikin. Saya sudah berniat untuk menjadi orang yang sukses. Jadi saya bertekad tidak bisa diubah. Saya ingin menjadi orang yang terbaik. Apabila kamu melanggar janji yang sudah kamu ucapkan, maka kamu akan saya turunkan di sawah. Saya siap. Dan ini satu kepentingan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dan betapa susah payahnya seorang penderita Indonesia yang begitu berjuang untuk memberikan kesejahteraan buat siswa ataupun guru. Dan niatnya untuk menjadi seorang guru yang berwibawa dan yang baik. Kita ingat, kita diberangkatkan oleh orang tua kita hanya untuk disekolahkan agar menjadi manusia yang baik, agar kita tidak menjadi seperti mereka yang ikut ke sawah, ikut petani. Penjelasan ataupun tampilan dari kami sebagai membagikan semangat juang seorang guru yang begitu mulia. Hidup guru, hidup SKP, hidup Mustika. Yang usah terlalu jauh. Gimana tuh karena di situ mana semua mereka dekat Mabara? Ya, Kance. Apa kita lihat trompet lingkungan ini di sekarang saya mengerti dengan bagaimana kita bisa melestarikan yang burung kayak namanya burung maleo. Burung maleo? Mana? Yang itu burung maleo. Jangan-jangan pura-pura maleo, kadang malia. Mau ujang mau turun kamu bicara begitu. Tidak bagus. Maleo. Jadi begini. Ya Allah, ini api panas membara membakar hati. Aku adalah jin. Aku adalah jin dari Kalumpang. Kau minta apa, saudara-saudara? Saya siapa? Jin, Dodo. Jin. Kau tidak tahu jin? Jin. Marilah kemudian kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk mengawali doa, khususnya yang beragama Islam, kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Telah selesai. Sweeper, jangan mengkiri.